Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, dimanapun Anda berada, boleh ada wabah, tapi proses belajar mengajar tidak boleh berhenti. Karena agama kita mengajarkan bahwa belajar itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Oleh karenanya, jangan sampai hanya sekedar wabah COVID lalu kita berhenti untuk menuntut ilmu. Saya mengajak Anda semua untuk kita belajar dalam suasana yang kritis, tapi dengan semangat yang tetap tinggi. Mata kuliah kita adalah sejarah Asia Selatan. Dari namanya saja, saudara, bahwa kita sekarang sedang berbicara tentang Asia, kawasan Asia, wilayah Asia di bagian selatan. Jadi oleh karenanya kita mengenal ada Asia Tenggara, ada Asia Timur, ada Asia Barat, ada Asia Tengah. Dan sekarang kita berbicara tentang salah satu kawasan di antaranya, yakni Asia Selatan. Ada 9 negara di Asia Selatan, ya, mulai dari India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Tibet, Sri Lanka, dan Maladewa. Bahkan ada juga yang memasukkan kawasan Afghanistan. Kalau termasuk Afghanistan, maka berarti kita akan belajar lebih kurang 9 negara. Tapi kalau kita mengeluarkan Afghanistan, berarti hanya 8 negara. Untuk kali ini kita akan berbicara tentang salah satu di antaranya, yakni tentang Maladewa. Maladewa, atau disebut juga dengan Maldives. Ya, Maldives. Maladewa bahasa Sanskerta, Maldives bahasa Jadi bisa kita sebut Maladewa. Maladewa berarti bahasa asli Maladewa, bahasa Sanskerta, tapi juga bisa disebut dengan Maldives. Orang-orang Barat menyebut dengan Maldives. Maldives atau Maladewa terletak di selatan India. Ya. Jadi ada ini India, lalu ada Sri Lanka, ini Pulau Sri Lanka, lalu ini adalah Maladewa. Maladewa ini adalah gugusan pulau-pulau yang bagaikan kalung wanita. Ya, ini dia, kalung. Ya, bagaikan sebuah kalung di mana hanya manik-manik yang dirangkai menjadi sebuah kepulauan. Itulah dia Pulau Maladewa. Anak-anakku sekalian, ya, Pulau Maladewa merupakan negara yang terendah di dunia. Negara yang terendah di dunia. Ya. Pulau-pulau ini terletak di atas permukaan laut tidak lebih dari antara 1 sampai 3 meter di atas permukaan laut. Jadi seandainya lah barangkali kutub utara itu mencair, maka negara Maladewa ini akan lenyap dari permukaan bumi. Karena tingginya tidak lebih dari 1 sampai 3 meter di atas permukaan laut. Ya. Jadi kalau sekarang ada tren bahwa permukaan laut itu meninggi, maka akan datang saatnya, kalau ini tidak berhenti, ya, kalau tren naiknya permukaan air laut itu tidak berhenti, maka dikhawatirkan negara Maladewa nanti bisa lenyap dari permukaan bumi. Oke. Di mana letak Maldives atau Maladewa? Republik Maladewa terletak di sebelah selatan barat daya India. Itu sekitar 700 km sebelah barat daya Sri Lanka, Pulau Sri Lanka. Membentang dari utara ke selatan sepanjang 2.000 km. 2.000 km. Terdiri dari 1.192 pulau karang, 26 atol yang terbagi menjadi 20 atol administratif dan 1 kota dengan ibu kota bernama Male. Ya. Jadi seperti sudah disampaikan di awal tadi bahwa Maladewa ini terdiri atas ribuan pulau, bahkan 1.192 pulau. Kecil-kecil. Tidak lebih dari pulau-pulau karang. Mungkin di negara lain ini tidak layak dihuni. Dan memang kebanyakan pulau
Maladives tidak dihuni, ya. Bahkan ada yang atol. Atol itu bahasa kitanya adalah pulau-pulau karang. Tidak ada tanahnya, yang ada adalah karang-karang saja, karang-karang saja. Keseluruhannya nanti dibagi menjadi 20 atol administratif dan satu kota, yakni ibu kotanya sendiri, yakni kota Male. Ya. Luas keseluruhan daratan ya, dari seluruh negara Maldives, daratannya tidak lebih dari 0,5%. Apa artinya? 95% wilayah Maldives adalah laut, air. Jadi wilayah Maldives itu ternyata 95% itu air, laut, hanya 0,5% saja daratan. Bayangkan kecilnya. Jadi mungkin kalau ada orang kekurangan daratan, ya kebanyakan laut, inilah negara Maldives. Negara ini merupakan negara yang terendah di dunia. Ketinggiannya tidak lebih dari 1 sampai dengan 2,3 meter di atas permukaan laut. Jadi rata-rata hanya 1,5 meter. Dengan populasi keseluruhan penduduk Maldives tidak lebih dari 300.000 jiwa. Dengan luas lebih kurang 298 km persegi. Jadi luasnya 293 km persegi, penduduknya 300.000 jiwa, dan hanya 1 sampai dengan 2,3 meter di atas permukaan laut. Bagaimana caranya negara Maldives membangun lapangan terbang? Inilah dia kehebatan mereka, sekalipun mereka kekurangan daratan. Beberapa pulau karang mereka reklamasi, mereka timbun, lalu mereka dinding, mereka isi dengan tanah, dan akhirnya mereka mendapatkan sebuah lapangan terbang. Jadi lapangan terbang Male ini adalah sebenarnya gabungan dari beberapa pulau karang yang disambung-sambungkan, direklamasi, didam, ya, dan dikerok pasir laut, lalu menjadilah dia lapangan terbang Male. Ini ibu kota Male dari udara. Saya kira tiada yang bisa kita lihat sekelilingnya kecuali laut saja. Ya, jadi memang ini negara lautan. Hanya 4 pulau di antara 1.192 pulau itu yang berpenghuni di atas 5.000 orang. Sedangkan pulau-pulau kecil lainnya rata-rata dihuni tidak lebih dari 800 orang saja. Jadi ada 1.192 pulau, itu hanya 4 pulau saja yang berpenghuni agak banyak, di atas 5.000 orang. Selebihnya hanya ratusan orang saja. Mungkin ada yang 1, 2, atau 3 orang saja isinya, ya, di antara sekian banyak pulau. Jadi jumlah penduduk Maldives itu sekitar 270.000 jiwa. Ada yang mengatakan sampai 300.000 jiwa, ya. Terdiri atas 4 etnik terbesar, yakni etnik Sinhasale India, Dravida atau Tamil India, Mor Arab atau keturunan Arab, dan Melayu. Lagi-lagi 4 etnik besar, ya. Dari India ada 2 etnik Sinhasale dan etnik Dravida. Saya kira kalau Sinhasale agak lebih putih, Dravida agak lebih gelap kulitnya, ya. Sedangkan Morni keturunan Arab. Kenapa banyak orang Arab di sini? Jawabnya karena dia merupakan perlintasan pelaut-pelaut Arab yang datang dari Arab mau ke India atau mau ke Nusantara, mau ke Aceh begitu, ke daerah timur. Mereka singgah dulu di Kepulauan Maldives. Apa pekerjaan orang Maldives? Pekerjaannya pastilah sekitar lautan, ya. Tidak mungkin mereka menjadi petani karena tidak ada tanah yang akan dijadikan pertanian. Yang mungkin mereka lakukan tidak lebih dari nelayan dan semua aktivitas yang berkaitan dengan laut. Nelayan, pengolah hasil laut, khususnya ikan tuna, lalu pariwisata, pembuatan kapal, memperbaiki kapal, lalu pengrajin souvenir dari hasil laut, lalu bertanam kelapa dan mengolah apa saja mungkin dari kelapa, sabut kelapa, batang kelapa, daun kelapa, batok kelapa, dan seterusnya. Apa saja yang datang dari kelapa. Jadi
berbicara Maldives, berbicara tentang lautan dengan semua pernik-pernik lautan. Ya, dan saya kira karena dia tengah laut, maka nelayan, pengolah ikan merupakan hasil terbesarnya. Di samping juga misalnya mengambil kerang-kerang laut dan seterusnya. Lalu menanam kelapa atau sudah ada kelapa yang jadi, mereka mengolah kelapa baik daunnya sampai batangnya sampai buahnya sampai akarnya. Ya, semua bisa dijadikan souvenir kerajinan lalu dijual kepada pariwisata. Sejarah Maladewa itu bermula dari sebelum Portugis, lalu kemudian dijajah oleh Portugis selama 15 tahun, ya. Lalu kemudian pada tahun 1573 Portugis hilang dari atau berangkat dari Maldives karena Portugis diusir oleh perang melawan Portugis di bawah pimpinan Muhammad Tukurupanu Al-Azam. Muhammad Tukurupanu Al-Azam. Lalu setelah Portugis berangkat dijajah oleh Inggris, ya, mulai dari 1887 sampai dengan 1965. 25 Juli 1965 merdeka dari Inggris. Nah, jadi lagi-lagi seperti saya katakan dari awal bahwa berbicara Maldives berarti berbicara laut, pariwisata pantai dengan semua pernik-perniknya. Inilah kira-kira bentuk villa-villa di tengah lautan, ya, villa-villa di tengah lautan yang di mana orang bisa menginap di sini, ya, dan saya kira harga hotelnya relatif agak mahal karena memang kepulauan Malvinas-nya agak jauh dari transportasi umum, ya. Ini juga bentuk-bentuk bagaimana kepulauan Maldives menerima tamu-tamunya. Tahun 1153 sampai 1558 diperintah oleh Kesultanan. Ini berarti sebelum Portugis. Lalu kemudian datang Portugis 1558 sampai 1573, selama 15 tahun dijajah oleh Portugis. 1573 lalu Portugis tersingkir, lalu dijajah untuk beberapa waktu seakan-akan mereka merdeka di bawah pemerintahan Kesultanan. Ini mahasiswa kok berangkat nih, kok pergi mahasiswa satu orang ini. Ini mahasiswa satu orang ini kok pergi nih. Lalu ketika masa Kesultanan kemudian dijajah oleh Inggris dari 1887 sampai dengan 25 Juli 1965. 25 Juli 65 sampai dengan sekarang menjadi Republik Maldives yang merdeka. Ini dia, kalau kita jalan-jalan ke Maldives, ini dia Istana Presiden Maldives. Istana Presiden Maldives, ya. Jadi cukup bagus untuk ukuran Maldives. Saya kira inilah bangunan paling cantik di Maldives. Lagi-lagi kita kembali ke villa di atas air di Maldives. Ya, ini dia di daratan pulau lah. Ini sebuah tempat di mana mereka villa-villa laut, villa-villa tengah laut. Ya, ini jalan di tengah, lalu ada jalan untuk masing-masing ke villa. Seperti ini juga. Oke. Bagaimana masuknya Islam di Maldives? Sekarang kita berbicara tentang masuknya Islam di Maldives. Masuknya Islam di Maldives oleh masyarakat setempat campur aduk antara sejarah yang memiliki bukti-bukti historis dengan dongeng atau mitos atau legenda yang dikembangkan oleh masyarakat setempat. Menurut masyarakat setempat, sebelum masuknya Islam di Maldives itu setiap tahun ada saja sebenarnya perompak-perompak laut atau kanun laut, perompak-perompak laut yang menganggap diri mereka sebagai hantu laut yang menakut-nakuti rakyat. Ya. Apa yang mereka minta dari masyarakat setempat? Seorang gadis paling cantik di Maldives harus dikorbankan untuk lalu diperkosa oleh hantu laut itu. Apakah hantu laut benar ada? Masyarakat tidak bisa menjawab secara pasti. Yang penting setiap tahun ada saja korban. Mereka selalu minta tumbal. Sampai akhirnya seorang
ulama besar, tapi juga seorang semacam pendekar begitu, ulama yang ahli silat, mungkin juga sufi, bernama Abu Barkah Yusuf Al-Barbari. Abu Barkah Yusuf Al-Barbari. Dari namanya ini saya kira dia berasal dari Maroko. Karena orang-orang yang datang dari Maroko itu yang biasa menyebut dirinya sebagai Al-Barbari. Ya. Dia datang lalu sampai di Maldives, dia mendengar bagaimana nasib rakyat setiap tahun ada yang jadi korban. Dan rakyat tidak bisa keluar, tidak ada jalan keluar dari itu, kecuali menyerah saja. Akhirnya Abu Barkat ini menawarkan diri untuk mengatasi semuanya. Bagaimana caranya? Tidak tanggung-tanggung. Dia akan menjadi korban berikutnya. Dia minta dipakaiani sebagai seorang gadis. Minta diantarkan ke tempat di mana perampok itu memperkosa gadis-gadis cantik. Begitulah, pada suatu sore, Abu Barkat dipakaian dengan pakaian cantik, sehingga kelihatan dari jauh seakan-akan dia seorang wanita, diantarkan ke sebuah candi di tepi laut. Apa yang terjadi? Ternyata karena dia memang pintar, memang memiliki mungkin ilmu bela diri juga, besok pagi dia selamat. Dia berhasil keluar dari mitos lama itu, sehingga semenjak itu tidak ada lagi perampok-perampok yang meminta kepada masyarakat tumbal berbentuk seorang gadis. Dan semenjak itu maka Islam dianggap inilah titik start permulaan Islam di Maldives, ya. Dan atas jasanya Abu Barkat Al-Barbari ini menghabisi atau melenyapkan tradisi itu, melenyapkan ketakutan rakyat, maka Raja Hindu waktu itu bernama Dharam Sang Sri Tribuana Aditya lalu menyatakan masuk Islam dan menjadikan Islam menjadi agama di ini Masjid Takurupanu Al-Azam. Seperti kita ketahui bahwa Takurupanu Al-Azam adalah seorang pahlawan yang membebaskan Maladewa dari Portugis. Ini masjidnya. Ini dianggap masjid yang agak besar, yang terbesar di Maladewa. Ini ketika orang-orang sudah menggunakannya sembahyang Jumat. Oke. Jadi agama Islam dibawa oleh pedagang untuk periode berikutnya setelah periode Abu Al-Barbari. Banyaklah orang-orang Islam datang dari Timur Tengah, dari Gujarat, ya, selalu datang sehingga akhirnya seluruh penduduk Maladewa beragama Islam. Dapat dikatakan bahwa 100% penduduk Maladewa beragama Islam, beraliran Sunni. Lalu 1153 Raja Sri Tribuana Aditya membentuk kerajaan Islam dan bergelar Sultan Muhammad bin Abdullah. Dan sejak itu Islam menjadi agama resmi kerajaan Maladewa. Pada 1344 Ibnu Battuta. Siapa Ibnu Battuta? Seorang pengembara muslim yang datang juga dari Maroko, yang pernah berkeliling dunia, yang sampai ke Aceh, bahkan sampai ke India. Apa kata Ibnu Battuta? Dia pernah bekerja sebagai hakim di negara yang dahulunya disebut sebagai Dibajat ini. Ini 1344 Ibnu Battuta pernah bekerja datang di Maladewa, ya. Lalu kemudian Sultan Muhammad bin Abdullah memerintahkan pembangunan masjid pertama bernama Masjid Hukuru Miski atau Masjid Jami' Maldives. Dalam Undang-Undang Dasar Negara 1997 dinyatakan Islam merupakan agama resmi negara. Setiap warga negara harus beragama Islam. Dari ini dapat kita ketahui bahwa mereka mengorbankan sedikit demokrasi demi keutuhan agama negara yang Islam. Jadi sedikit dipaksa bahwa semua warga negara harus beragama Islam. Tidak mungkin mereka untuk menjadi non-Islam. Dan kalau menjadi non-Islam berarti mereka keluar dari warga negara Maldives.
Presiden merupakan penguasa tertinggi penegak syariat Islam. Ya, hari ini kita boleh datang di Maldives, ada banyak turis, dan saya kira itulah dia mata pencaharian terbesar Maldives. Ya, tapi setiap yang datang tidak boleh melakukan peredaran barang atau material yang non-Islam dengan tujuan untuk dakwah non-Islam. Jadi misalnya ada kartu Natal atau Bible atau Injil, ya tidak boleh diedarkan kepada masyarakat Maldives. Jadi kalau begitu semua orang asing memang welcome orang asing, karena apa? Karena mereka tidak dapat hidup tanpa wisatawan. Tapi mereka wisatawan dielu-elukan kedatangannya, tapi tidak boleh menyebarkan agama Kristen atau agama selain Islam. Ini salah satu cara oleh pemerintah untuk memelihara masyarakatnya agar kukuh berada dalam Islam. Ya, peralihan agama dari Islam ke non-Islam sangat tentang dengan hukum syariat dan dapat berdampak bagi hilangnya kewarganegaraan. Hari Jumat merupakan hari istimewa bagi masyarakat Maldives. Toko-toko, pusat bisnis akan ditutup 15 menit sebelum masuknya waktu sholat Jumat dan baru dibuka kembali 15 menit setelah sholat Jumat berlangsung. Ya, Masjid Takurufanu Al-Azam yang kelihatan kalau kita naik pesawat terbang di atas lapangan terbang Malé, kita akan menyaksikan kubah berwarna emas dari Masjid Takurufanu. Lalu sekarang semakin lama kayaknya pakaian orang Islam di Maldives semakin tradisional. Ya, sebelum 2008 pakaian masih boleh berwarna-warni. Tapi setelah 2008 pakaiannya semakin hitam sampai sekarang. Ya, mereka cenderung hanya memakai pakaian jubah hitam dan penutup kepala. Ya, semakin ada satu pulau seperti Pulau Himandu namanya, mereka hanya mengenakan cadar dan tidak bisa mengenakan yang lainnya. Ini masjid Jami'. Jadi ada dua masjid terbesar di situ, ada Masjid Takurufanu, ada Masjid Jami'. Masjid Jami' ini justru bantuan dari negara-negara lain. Hebatnya di Masjid Maldives adalah terdapat banyak sekali masjid. Ya. Misalnya saja, pada tahun 1991 Maladewa memiliki 725 masjid. 725 masjid. Dan 266 diantaranya khusus bagi perempuan. Masjid perempuan. Coba bayangkan di kota Malé saja terdapat lebih dari 30 masjid. Di Masjid Jami', seperti tadi saya sampaikan, ini mata uang Maldives, rupiah, jadi agak mirip dengan uang Indonesia. Uang Indonesia namanya rupiah. Tapi Masjid Maldives, rupiah. Ini Maldives di waktu malam. Ya. Jadi seluruh orientasi kehidupan mereka adalah pariwisata. Kan dari pariwisata lah kehidupan mereka. Cuman pariwisata yes, tapi bertukar agama no. Saya kira demikian kuliah kita siang ini. Semoga kita dapat berkomunikasi dengan saudara-saudara kita seagama di Maldives, dan semoga kita memahami seperti apa negara Maldives, sejarahnya, masyarakatnya, mata pencahariannya, dan masa depannya. Negeri terkecil, penduduk terkecil, penduduk terendah di dunia, tapi 100% agamanya adalah Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak begitu depan dia.